Kondisi H+2 di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalani. Semoga ibadah puasanya tidak batal ya. Kali ini kita berada di bagian zona timur dan kita akan mengintip bagaimana kondisi sirkuit Mandalika di balik bukit di zona timur. Kami akan mengajak para penonton untuk melihat bagaimana kondisi sirkuit di atas bukit, yang tentunya itu adalah hal yang sangat menarik untuk kita lihat. Kondisi sirkuit Mandalika dan jalur di zona timur saat bulan puasa kali ini dilihat dari visual udara masih terlihat sepi dalam pekerjaan. Namun ada spot-spot di jalur zona timur yang sudah dikeruk atau dikerjakan sebelumnya untuk pengerjaan lanjutan. Untuk para pecinta MotoGP tentunya sudah tahu ya siapa yang memenangkan race di Argentina. Ya, race di Argentina dimenangkan oleh Alex Espargaro. Jadi Alexis Espargaro ini merupakan salah satu pembalap yang mendapat sorotan di awal musim MotoGP 2022 seiring aksi dan tingkahnya. Mulai dari lempar helm di MotoGP Mandalika hingga sekarang menang di MotoGP Argentina. Alex Espargaro jadi perbincangan luas di MotoGP Mandalika. Hal tersebut lantaran Alex Espargaro sangat aktif di media sosial dan berinteraksi dengan penggemar MotoGP yang mayoritas berasal dari Indonesia. Alex Espargaro lalu kemudian membuat nazar ya bahwa ia akan melempar helm ke penonton andai pengikut di akun Instagramnya tembus 1 juta. Dan tentunya itu bukan hal yang sulit bagi penggemar MotoGP di Indonesia ya. Alex Espargaro lalu menepati janjinya melempar helm usai balapan di MotoGP Mandalika karena pengikutnya tembus 1 juta. Selepas jadi perbincangan di MotoGP Mandalika, Alex Espargaro lalu membuat prestasi fenomenal di MotoGP Argentina. Espargaro sudah mencuri perhatian sejak sesi latihan bebas dan kualifikasi. Oke, dan kemenangan Alex Espargaro di MotoGP Argentina adalah kemenangan perdana bagi dirinya dan juga kemenangan perdana Aprilia di MotoGP yang tahun ini ya. Tak hanya itu, kemenangan di MotoGP Argentina juga membuat Alex Espargaro saat ini jadi pemuncak klasmen MotoGP 2022. Beda dengan Argentina, di sirkuit Mandalika ya, kita sekarang berada di jalur provinsi di mana pengerjaan atau penumpukan tanah-tanah untuk mengisi jalur provinsi depan sirkuit Mandalika dari Bundaran Sunggung menuju sirkuit Mandalika sudah dikerjakan. Dan teman-teman perlu ketahui bahwa di jalur ini kemarin kondisinya juga macet parah ya. Di saat pergelaran event MotoGP 2002 di sirkuit Mandalika, daerah ini termasuk daerah yang terjadi kemacetan. Jadi menurut pengamat MotoGP ya, dari sirkuit Mandalika ini ada 2 pekerjaan besar yang harus dikerjakan di sirkuit Mandalika sebelum pelaksanaan World Superbike ya atau WSBK Mandalika 2022. Seri ke-11 WSBK 2022 rencananya akan berlangsung di sirkuit Mandalika pada 11-13 November. Karena Mandalika Grand Prix Association atau MGVA dan Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC diminta bekerja keras. Seperti yang kita ketahui bersama ya bahwa pekerjaan besar yang pertama adalah pengaspalan ulang trek sirkuit Mandalika. Kemudian meski sudah mendapat homologasi grade A saat MotoGP Mandalika 2022, kondisi trek masih belum memuaskan para rider ya. Pekerjaan besar yang kedua adalah memperbaiki parkiran di luar sirkuit Mandalika ya, termasuk di zona timur ini. Kondisi parkiran menjadi perhatian pengamat MotoGP ya, karena memang kondisinya masih merisaukan saat menggelar MotoGP pada awal Maret lalu. Dan kita sendiri mengakui bahwa kemacetan parah mewarnai jalanan setelah MotoGP kemarin ya. Saat itu akses jalan dari dan menuju parkiran tertutup karena banyaknya kendaraan. Dan tentunya sebagai pengelola ITDC dan juga kita sebagai masyarakat Indonesia harus mendukung pembangunan dan pembenahan yang dilakukan di sirkuit Mandalika ya.
Dan semoga di ajang World Superbike atau SBK yang akan datang tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan ya. Ya teman-teman tahu sendiri ya, ajang World Superbike atau SBK akan kembali bergulir pada November 2022 mendatang. Selain itu, pihak MJPA sedang berusaha menggelar balapan lain yang sedang dalam tahap finalisasi kontrak ya. MGPA sendiri sudah menghubungi perwakilan beberapa ajang balap untuk datang ke sirkuit Mandalika ya. Jadi kita harus optimis ini, MotoGP bukan satu-satunya balapan di lintasan sepanjang 4,3 km ya. MGPA juga memberi tanggapan tentang kemungkinan GT World Challenge Asia digelar di sirkuit Mandalika, dan untuk informasi bahwa balapan Supercar itu tinggal menyelesaikan tahap final kesepakatan kontrak ya. Dan kita akan kembali sejenak melihat bagaimana kondisi lintasan di sirkuit Mandalika ya. Oh ya teman-teman sudah tahu semua ya bahwa Marc Marquez terjatuh di pemanasan di MotoGP Mandalika kemarin ya, atau saat pemanasan di MotoGP Mandalika. Dan untuk trek sendiri, bos Michelin Piero Tiramisu menyebut tipikal atau karakter sirkuit Mandalika sangat berbeda dari trek MotoGP di negara lain. Sebabnya pihaknya memberikan ban khusus kepada para pembalap saat tampil di MotoGP Mandalika kemarin. Dia juga menyebut jika sirkuit Mandalika adalah kasus yang luar biasa. Tiramisu juga menyatakan ban yang dipakai di sirkuit Mandalika tidak akan digunakan di trek lain di sepanjang tahun MotoGP musim ini. Menurutnya, Michelin akan membawa ban dengan versi lain saat tampil di negara lain seperti di Thailand atau Austria nanti ya. Tiramisu juga menolak jika ban Michelin telah menyebabkan Marc Marquez mengalami kecelakaan saat pemanasan di MotoGP Mandalika, dan tentunya itu memang karena kejadian yang disebabkan oleh kurang hati-hatinya Marc Marquez di area lintasan ya. Selain membahas tentang area trek lintasan, kita juga akan membahas tentang sarana pendukung di sirkuit Mandalika ya. Sarana pendukung saat ini yang setengah digarap oleh ITDC yaitu hotel ya. Hotel Pullman yang berada di bagian zona barat sirkuit Mandalika. Namun untuk visual di depan kita ini bukan Pullman ya, tapi hotel yang berada di bagian antara Bundaran Sunggung dan sirkuit Mandalika. Dan hotel yang dikembangkan oleh ITDC yaitu Hotel Pullman. Pullman Mandalika merupakan hotel bintang 5 pertama yang terdapat di kawasan Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat ya. Hotel dengan nama lengkap Pullman Lombok Mandalika Beach Resort ini dibangun di atas lahan seluas 45.000 meter persegi. Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC selaku pengembang kawasan di Mandalika membangun Hotel Pullman sebagai penunjang acara-acara internasional di sirkuit Mandalika. Dengan dibangunnya Hotel Pullman ini diharapkan para investor dari luar dan dalam negeri dapat berinvestasi atau mau berinvestasi di sirkuit Mandalika. Properti akomodasi ini berisi 257 kamar, terdiri dari 27 villa dan 230 kamar, serta dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti ruang rapat, restoran, kolam renang, full bar, gym, dan tempat ibadah lainnya. Pullman sendiri berada di bagian zona barat sirkuit Mandalika atau di Westgate, terletak di dekat Pantai Kuta dan memiliki pemandangan yang cukup indah. Untuk pembangunan hotel ini, ITDC menginvestasikan modal sebesar 709 miliar rupiah dengan dukungan pendanaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Dan itulah tadi informasi tentang sarana pendukung lainnya di sirkuit Mandalika. Dan kita akan kembali lagi melihat bagaimana kondisi sirkuit Mandalika di siang hari ini. Dan di siang kali ini belum ada prospek pengerjaan yang dilakukan di depan sirkuit Mandalika. Selain tidak adanya pekerja, juga para wisatawan terlihat sepi ya, karena memang hari ini hari puasa, yang tentunya sore hari nanti akan ramai pengunjung ke sirkuit Mandalika. Dan kali ini kita akan melihat atau membahas tentang sketsa lintasan sirkuit. Sketsa lintasan sirkuit internasional Mandalika ternyata telah dibuat sejak 5 tahun silam. Bila dibandingkan dengan tampilan lintasan terkini, tak banyak perubahan. Desainer lintasan sirkuit Mandalika yang juga menjabat sebagai managing director MRK1 Konsultasi
Mark Hughes mengatakan ia menggambarnya langsung di Lombok. Bila dibandingkan dengan desain awal lintasan sirkuit yang telah ia buat, lintasan sirkuit Mandalika saat ini telah melewati banyak literasi yang berbeda. Desain telah banyak mengalami penyesuaian karena ada umpan balik dari MotoGP serta Federasi Internasional The Motorcycle atau FIM, yaitu badan yang mengatur regulasi dan teknis pelaksanaan balap motor. Sedangkan dalam pekerjaan lintasan sirkuit Mandalika, Marks Consulting selalu berkomunikasi dengan pemerintah lokal dan pemerintah pusat. Jadi jika terjadi pengaspalan ulang, konsultan harus berkomunikasi dengan pemerintah lokal dan juga pemerintah pusat untuk melakukannya. Dan itu dia tadi sederet informasi tentang sirkuit Mandalika ya. Dari dalam dan luar lintasan sirkuit Mandalika kita sudah memberikan banyak informasi yang sekiranya bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata, silakan berikan saran dan komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.